Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurul Hidayat dengan NIM 70 212 10 92 akan memaparkan materi mengenai air dan mineral. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai air. Dapat kita lihat klasifikasinya yaitu yang pertama 2/3 di intrasel, yang kedua yaitu 1/3 di ekstraseluler. Adapun fungsinya yakni sebagai pelarut bagi senyawa organik, yang kedua pelarut bagi senyawa ionik, yang ketiga menjaga keberlangsungan kerja sel, dan yang terakhir menjaga kestabilan fungsi organ. Adapun akibat dan kelebihannya yakni dapat mengakibatkan pembengkakan, kelemahan dan kram, pembengkakan otak, penyebab penurunan kesadaran dan kematian. Adapun akibat kekurangannya yakni 1-5% berat badan, haus, tidak nyaman, penghematan gerakan, tidak ada selera makan, kulit kering, mudah marah, frekuensi nadi meningkat, serta mual. Adapun 6-10% berat badan yakni dapat mengakibatkan pusing, sakit kepala, pernapasan berat, kesemutan, tidak ada air liur, tubuh biru, bicara tidak jelas dan tidak mampu jalan. Adapun sumber air yakni makanan padat 1 liter per hari. Yang kedua, air metabolik atau biasa disebut oksidasi hidrogen dalam makanan sampai 400 ml per hari. Minuman 1,0 liter per hari. Kecukupannya yakni 1.200 sampai 2.600 ml. Selanjutnya yaitu mineral makro. Mineral makro dapat teman-teman lihat tabel berikut, yakni fungsi fisiologisnya, komponen struktur kalsium, tulang dan gigi, peran dalam proses seluler otot, kontraksi pembekuan darah, aktivitas enzim. Tulang dan gigi mengandung 99% kalsium, 1% kalsium lainnya terdistribusi ke bagian yaitu inter dan ekstraseluler. Fluida 1% yang terdiri dari intraseluler dan organel. Adapun gejala kekurangannya yaitu retes, osteomalacia, osteoporosis, dan tetani. Adapun gejala kelebihannya, asupan kalsium dalam jumlah sampai 2.500 mg aman bagi kebanyakan orang. Gagal ginjal, hiperkalsiuria atau kadar kalsium kemi lebih dari 4 mg atau kilogram per kilogram berat badan per hari. Sumber makanan dari mineral makro yakni susu, keju, yogurt, tofu, salmon, sarden, lobak Cina, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu klorida. Fungsi klorida yakni anion primer mempertahankan pH keseimbangan, aktivitas enzim, komponen lambung, asam hidroklorik, atau klorida adalah anion yang paling banyak di cairan ekstraseluler. Adapun gejala kekurangan klorida yakni pada bayi hilang nafsu makan, kegagalan untuk berkembang, kelemahan, kelesuan, hipokalmia, asidosis metabolik. Yang termasuk ke dalam makanan klorida yakni garam meja, makanan laut, susu, daging, serta telur. Adapun fosfor
fungsi fisiologisnya yaitu sebagai komponen struktural tulang, gigi, sel membran, fosfolipid, asam nukleat, nukleotida, koenzim, ATP, ADP, transfer fosfat dalam sistem sel, mengatur pH. Mungkin lebih jelasnya teman-teman dapat melihat tabel yang saya tampilkan. Adapun sumber makanannya yakni daging, unggas, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan lain-lain. Baiklah, sekitar 85% fosfor dalam tubuh terdapat dalam kerangka 1% ditemukan dalam darah dan cairan tubuh, dan sisanya 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Selanjutnya ada magnesium. Fungsi fisiologisnya, komponen tulangnya yaitu peran dalam transmisi impuls saraf, sintesis protein, serta enzim kofaktor. Sedangkan gejala kekurangannya yaitu neuromuscular hyperexibility, kelemahan otot, dan lain-lain. Sedangkan gejala kelebihannya terjadi pada yang memiliki gangguan fungsi ginjal karena fungsi ginjal yang mengeluarkan magnesium dengan cepat. Sedangkan sumber makanannya yakni kacang-kacangan, sereal utuh, serta sayuran hijau. Adapun potasium, teman-teman dapat lihat tabel di atas. Fungsinya yaitu air, elektrolit, dan keseimbangan pH. Serta gejala kekurangannya kelemahan otot, sikap mental apatis, jantung aritmia, kelumpuhan, kerapuhan tulang. Sedangkan gejala kelebihannya yakni hiperkalmia atau konsentrasi kalium serum yang tidak normal, beracun, mengakibatkan artimia jantung berat, dan bahkan serangan jantung. Sedangkan sumber makanannya berada pada alpukat, pisang, buah-buahan kering, jeruk, buah persik, kentang, kacang, dan lain-lain. Mungkin teman-teman dapat melihat sendiri tabel yang saya tampilkan. Selanjutnya yaitu ada sodium. Fungsi fisiologisnya yaitu pH air dan pengaturan elektrolit, transmisi saraf, transmisi kontraksi otot. Sedangkan sumber makanannya berada pada garam meja, daging, makanan laut, keju, susu, roti, dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga bisa melihatnya secara langsung. Selanjutnya yaitu sulfur. Mungkin tidak perlu saya jelaskan, teman-teman cukup memperhatikan PowerPoint yang saya tampilkan. Oke, baiklah, saya lanjut ke mineral mikro. Mineral mikro, di dalam mineral mikro terdapat besi, seng, tembaga, selenium, kromium, iodium, mangan, dan molybdenum, dan fluorin. Yang pertama kita akan bahas mengenai besi. Fungsi fisiologisnya yakni komponen dari hemoglobin dan mioglobin. Sedangkan gejala kekurangannya kelesuan, kelelahan, anemia, sakit lidah, penurunan resistensi terhadap infeksi. Sedangkan kelebihannya yakni hemokromatosis. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan iron overload atau keracunan. Sumber makanan dari besi yaitu organ daging yakni hati, kerang, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian, serta lain-lainnya. Ya, teman-teman dapat melihat tabel berikut. Sedangkan seng, fungsi fisiologisnya metabolisme energi, metabolisme
sintesis protein, pembentukan kolagen, alkohol detoksifikasi, eliminasi karbon dioksida, pematangan seksual, serta penggunaan indera perasa dan pencium. Sedangkan sumber makanannya yakni tiram, gandum, daging sapi, hati, unggas, serta biji-bijian. Penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman dapat melihat tabel berikut. Selanjutnya yaitu tembaga. Fungsi fisiologisnya sebagai pemanfaatan zat besi, lemak, kolagen, pigmen, sintesis, dan neurotransmitter. Gejala kekurangannya yakni anemia, neutropenia, dan kelainan tulang. Sumber makanannya yakni hati, tembaga, biji-bijian, kacang-kacangan, telur, daging, dan ikan. Kita lanjut, selenium. Selanjutnya kromium, iodium, mangan, dan molybdenum. Mungkin tidak perlu saya jelaskan karena sudah tertera di PowerPoint yang saya tampilkan. Cukup teman-teman memerhatikannya. Dan yang terakhir, fluorin. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Hawani Halfina ingin mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu apa fungsi air di dalam tubuh. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hawani Halfina, yakni apa fungsi air dalam tubuh. Salah satu fungsi air dalam tubuh adalah menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh bagian tubuh untuk menjaga kestabilan suhu. Selain berperan dalam menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas dalam tubuh, air juga berperan dalam mendinginkan suhu tubuh melalui produksi keringat. Mungkin itu saja. Apakah jawabannya diterima? Ya, diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Abdul Rahman. Saya akan bertanya, apa itu mineral makro dan mineral mikro? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Abdul Rahman, yaitu apa itu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, sedangkan mineral mikro merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Mungkin itu saja. Apakah jawabannya diterima? Dia diterima. Baik, langsung saja saya ingin bertanya, apa akibat jika tubuh kekurangan air? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yakni apa akibat jika tubuh kekurangan air. Saat tubuh kekurangan air atau cairan lain, seseorang bisa mengalami dehidrasi. Dehidrasi dapat membuat volume plasma darah yang mengandung protein menurun. Dampaknya, tekanan darah orang yang kurang minum air putih juga bisa ikut turun. Juga bisa dapat mengakibatkan mual dan muntah. Mungkin sekian. Apakah jawabannya diterima? Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syakira. Saya akan bertanya kepada Saudari Sri Nurul Hidayat. Pertanyaan saya, apa yang terjadi ketika tubuh kita kelebihan mineral? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Andi Filsa Syakira, yaitu apa yang terjadi jika tubuh kelebihan mineral. Jika tubuh kelebihan mineral lebih dari 25 mg per hari bisa menyebabkan sembelit,
sakit kepala, letih, kekurangan zinc dan tembaga, kerusakan pankreas, hati, dan otot jantung, serta mual, resiko infeksi meningkat, berat badan melorot, dan menyebabkan keracunan fatal. Mungkin itu saja, apakah jawaban saya diterima? Iya, jawaban yang sangat bagus. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika tubuh kita kelebihan air? Apakah akan menimbulkan penyakit atau komplikasi yang fatal pada tubuh kita? Terima Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Umrah, yakni apakah saat kadar natrium turun akibat konsumsi air, sel-sel tubuh dapat menyerap lebih banyak air sehingga menyebabkan pembengkakan. Jika terjadi pada sel-sel otak, hal ini bisa menimbulkan gejala serius dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Mungkin itu saja, apakah jawabannya diterima? Ya, sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, mengapa mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuli Setiawati, yaitu mengapa mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh. Mineral merupakan zat anorganik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk beragam fungsi tubuh yang berbeda. Beberapa contoh kegunaannya adalah membantu pembentukan gigi dan tulang, memastikan sistem enzim dan fungsi saraf tubuh beroperasi normal, hingga menjadi komponen utama dalam pembentukan jaringan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Baik, terima kasih. Saya Herul Rahmat. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa atau apakah dampak apabila kita mengkonsumsi air 2 liter dalam 1 hari? Ya, saya kembalikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Herul Rahmat. Bisakah minum air lebih dari 2 liter sehari? Bagi kebanyakan orang, minum lebih dari 2 liter sehari tidak berbahaya, tergantung dari kebutuhan tubuh kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani. Baik, pertanyaan saya adalah, apa saja jenis mineral makro? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahmayani, yakni apa saja jenis mineral makro. Yang termasuk jenis mineral makro yakni natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan sulfur. Mungkin itu saja, apakah jawabannya diterima? Baik, jawaban diterima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amelia. Saya akan memberikan pertanyaan kepada saudari Sri Nurul Hidayat. Pertanyaannya yaitu, berapa jumlah air yang dibutuhkan pada orang dewasa? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yakni berapa jumlah air yang dibutuhkan pada orang dewasa. Pada orang dewasa, konsumsi air yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per harinya, atau totalnya 2 liter. Mungkin itu saja jawaban saya. Apakah jawabannya diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Baik, saya mau bertanya kepada Dr. Sri mengenai mineral mikro, yaitu apa dampak dari kekurangan mineral mikro tersebut. Hanya itu saja yang
saya mau tanyakan kepada Dr. Sri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Mas Agus, yakni apa dampak dari kekurangan mineral mikro. Misalnya, kekurangan mikro seperti zat besi akan mengalami anemia, sementara jika kekurangan kalsium berpotensi mengalami osteoporosis. Tanda lainnya adalah tubuh mudah mengalami kelelahan, serta otot-otot lemas atau mudah kram.